Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapna dari kelas 11 TKJC. Di sini saya akan mempresentasikan materi VoIP. A. Voice over Internet Protocol, atau yang bisa disingkat VoIP. 1. Keuntungan menggunakan VoIP. Yang pertama, biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. 2. Penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. 3. Memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. 4. Berbagai bentuk jaringan VoIP bisa digabungkan menjadi jaringan yang besar. 5. Memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. 2. Kekurangan menggunakan VoIP. Yang pertama, kualitas suara tidak sejernih jaringan PSTN. 2. Ada jeda dalam berkomunikasi. 3. Regulasi terbatas. 4. Berpotensi menyebabkan jaringan terhambat. 5. Tidak pernah ada jaminan kualitas jika VoIP melewati internet. 6. Peralatan relatif mahal. 3. Data yang ditransmisikan VoIP, salah satunya adalah bagian header. Antara lain, yang pertama, IP header VoIP. IP header bertugas menyimpan informasi rutin untuk mengirimkan paket-paket ke tujuan. Pada setiap header IP disertakan tipe layanan atau TOS, tipe of service, yang memungkinkan paket tertentu, seperti paket suara, diperlakukan berbeda dengan paket yang non-real-time. Yang kedua, Real-Time Transport Protocol, atau yang biasa disingkat RTP. Real-Time Transport Protocol didefinisikan sebagai standarisasi paket untuk mengirimkan audio dan video pada jaringan IP. RTP digunakan untuk komunikasi dan sistem entertain yang termasuk di dalamnya streaming media seperti teleponi, aplikasi video teleconference, dan web yang memiliki fitur berbasis push-to-talk. Yang ketiga, User Data Protocol, atau yang biasa disingkat UDP. UDP adalah singkatan dari User Data Protocol yang merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Yang keempat, Link Header VoIP. Link header biasanya tergantung pada media yang digunakan. PPP sama dengan 6 biji. B. Karakteristik VoIP. Yang pertama, yang mempengaruhi kualitas koneksi VoIP antara lain, jelaskan latensi, remembered latency, encoded latency. Yang pertama, latensi. Dalam jaringan, latensi mengukur waktu yang diperlukan beberapa data untuk mencapai tujuannya di seluruh jaringan. Oleh karena itu, latensi adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur penundaan yang terjadi. Biasanya diukur sebagai penundaan perjalanan pulang pergi, yaitu waktu yang dibutuhkan informasi untuk mencapai tujuannya dan kembali lagi. 2. Real latency. Real latency berhubungan dengan fisikal jaringan dan karakteristik penyambungan dari media yang pengangkutannya, seperti penyinyalan elektriknya dan collection speed. Juga berhubungan dengan RTT, round trip time, selama ditransmisikan dari sumber ke tujuan melalui berbagai perubahan kecepatan transmisi. 3. Remembered latency. Latensi yang tidak terlalu signifikan namun dapat berpengaruh pada perspektif pengguna. Yang remembered latency. Latensi ini adalah latensi yang terjadi akibat daya ingat manusia. Manusia dapat menyerap begitu banyak informasi dan cenderung sensitif pada delay saat pengiriman dan penyampaian informasi. 4. Induced latency. Induced latency adalah delay yang terjadi akibat delay antrian pada peralatan jaringan, misalnya Internet Card Router, delay proses pada end system, dan kongesti lain jaringan antara sumber dan tujuan. Pada jaringan yang cukup besar, delay antrian tidak dapat ditangani secara baik, misalnya penggunaan metode antrian yang berbeda pada tiap router.
Yang kedua, delay. Delay atau latensi merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, komesti, atau juga waktu proses yang lama. Ketiga, propagation delay. Propagation delay adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyalurkan sel pada media fisik dari sumber ke tujuan. Propagation delay tergantung pada jarak antara sumber dan tujuan. Propagation delay. Delay yang disebabkan oleh waktu yang diperlukan untuk proses pembentukan paket IP dari informasi user. Delay ini hanya terjadi sesekali, yaitu di source informasi. Kelima, processing delay. Processing delay adalah waktu yang diperlukan oleh suatu perangkat jaringan untuk melihat root, mengubah header, dan tugas switching lainnya. 6. Switching delay. Delay ini disebabkan oleh waktu proses yang diperlukan oleh router di dalam menangani antrian transmisi paket di sepanjang jaringan. Umumnya delay ini sangat kecil, kurang lebih 100 mikrosekund. 6. Jitter buffer digunakan untuk mengurangi jitter dalam sinyal video dan audio yang dikirimkan melalui jaringan. 8. Jitter. Jitter atau variasi kedatangan paket. Hal ini diakibatkan oleh variasi-variasi dalam panjang antrian, dalam waktu pengolahan data, dan juga dalam waktu penghimpunan ulang paket-paket di akhir perjalanan jitter. Yang ke-9, paket loss. Paket loss adalah banyaknya paket yang hilang selama proses transmisi ke tujuan. Paket hilang terjadi ketika suatu atau lebih paket data yang melewati suatu jaringan gagal mencapai tujuannya. C. Protokol standar VoIP. Satu protokol yang digunakan pada VoIP antara lain H32. Protokol H32 merupakan suatu standar ITU, IT International Telecommunication Unit Communication, yang menentukan komponen protokol dan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia, yaitu komunikasi audio, video, dan data real-time waktu nyata melalui jaringan berbasis paket basis network. Jaringan tersebut antara lain Internet Protocol IP, Internet Packet Exchange IPX, Local Area Network LAN, Enterprise Network and Metropolitan Area Network MAN, dan Wide Area Network WAN. Kedua, Session Indentation Protocol. SIP merupakan salah satu protokol yang mendukung layanan yang tidak hanya voice, namun juga layanan data yang sangat beragam atau disebut juga layanan multimedia, dan hampir semua perangkat telekomunikasi saat ini sudah support SIP. 3. Session Description Protocol (SDP). Session Description Protocol (SDP) merupakan protokol yang mendeskripsikan media dalam suatu komunikasi. Tujuan protokol SDP adalah untuk memberikan informasi aliran media dalam satu sisi komunikasi agar penerima yang menerima informasi tersebut dapat berkomunikasi. 4. Media Gateway Control Protocol (MGCP). MGCP yaitu protokol yang melakukan hubungan kontrol panggilan di antara gateway VoIP yang mentranslasikan beberapa sinyal audio ke dan dari jaringan paket dan agen-agen panggilan. Real-Time Transport Protocol RTP. Real-Time Transport Protocol RTP didefinisikan sebagai standarisasi paket untuk mengirimkan audio dan video pada jaringan IP. RTP digunakan untuk komunikasi dan sistem entertain yang termasuk di dalamnya streaming media seperti teleponi, aplikasi video, telekommunikasi, dan web yang memiliki fitur berbasis type. 6. Inter-Exert IAX adalah protokol komunikasi untuk mengatur sisi pengguna interaktif. D. Konferensi data suara.
Yang pertama, saat ini ada beberapa sudut pada POIP antara lain G.711. G.711 adalah rekomendasi ITU IT untuk Pulse Code Multiplication PCM frekuensi suara. G.711 merupakan codec yang umum digunakan pada saluran telekomunikasi yang memiliki bandwidth 64 kbps. Yang kedua, G.723.1. G.723.1 adalah jenis pengkode suara yang direkomendasikan untuk terminal multimedia dengan bitrate rendah. G.723.1 memiliki dual rate speaker coder yang dapat di-switch pada batas 5,3 kbps dan 6,3 kbps. Yang ketiga, G.726. G.726 merupakan teknik pengkodean suara ADPCM dengan hasil pengkodean pada 40, 32, 24, dan 16 kbps. Biasanya juga digunakan pada pengiriman paket data pada telepon publik maupun peralatan PBX yang mendukung ADPCM. Selanjutnya, G.728. G.728 merupakan teknik pengkodean suara CELP dengan hasil pengkodean 16 kbps. Ketiga, G.726. G.726 merupakan teknik pengkodean suara ADPCM dengan hasil pengkodean pada 40, 32, 24, dan 16 kbps. Biasanya juga digunakan pada pengiriman paket data pada telepon publik maupun peralatan PBX yang mendukung ADPCM. Keempat, G.728. G.728 merupakan teknik pengkodean suara CELP dengan hasil pengkodean 16 kbps. G.729 merupakan rekomendasi ITU-T untuk pengkodean sinyal suara pada kecepatan data 8 kbps menggunakan Conjugate Structure Algebraic Code Instead Linear Prediction CSAGRP. Arsitektur jaringan Sofwis. Yang pertama, peran plan Sofwis antara lain Transport plan. Transport plan bertanggung jawab untuk pengiriman pesan antara jaringan POIP. Pesan ini bisa berupa call signaling, call, dan mediation. Yang kedua, call control dan signaling plan. Call control dan signaling plans mengontrol elemen utama pada jaringan POIP, khususnya pada transport plan. Ketiga, manajemen plan. Manajemen plan menangani fungsi seperti berlangganan dan ketetapan jasa atau layanan, dukungan operasional, penagihan, dan tugas manajemen jaringan lainnya seperti informasi billing. Keempat, service dan application plan. Service and application plan menyediakan kendali, logika, dan pengeksekusi satu atau lebih jasa atau layanan atau aplikasi di dalam suatu jaringan POIP. Kedua, peran entitas Sofwis antara lain 1. Media Gateway Control Application (MGCAP). Media Gateway Control Application adalah sebuah sistem yang digunakan pada beberapa arsitektur Voice over Internet Protocol atau VoIP atau panggilan yang dilakukan melalui sambungan internet. Sistem ini digunakan untuk menangani pendaftaran dan pengelolaan sumber daya pada gerbang media. 2. Call Agent Profession (CAF) dan Networking Profession (EWF). CAF dan EWF merupakan subset dari MGCF. CAF berfungsi pada saat MGCF menangani kontrol panggilan dan pemeliharaan kondisi panggilan, sedangkan EWF berfungsi pada saat MGCF melakukan interaksi penyiaran dengan jaringan yang menggunakan protokol berbeda. 3. Routing Profession (RF) dan Outsourcing Profession (AF). RF menyediakan informasi routing panggilan untuk MGCF, sedangkan AF mengumpulkan informasi outsourcing panggilan untuk tujuan billing.
AF juga mempunyai peran yang lebih luas, yaitu melakukan fungsi authentication, auto-verification, dan auto-caching (AAA Concatenation) dalam Remote Access Network. 4. SIP Proxy Server Application (SPSF). Kebanyakan implementasi dari FF dan AF adalah berupa SIP Proxy Server. Oleh karena itu, ESC mengakui pemisahan SPSF. 5. Signaling Gateway Application (SGF) dan Access Gateway Signaling Application (AGSF). SGF menyediakan gateway untuk penyiaran antara jaringan VoIP dengan PSTN. AGSF menyediakan gateway untuk penyiaran antara jaringan VoIP dengan jaringan akses yang berbasis Circuit Switch. 6. Application Server Application (ASF) merupakan entitas pengeksekusi aplikasi. Peran utama ASF adalah untuk menyediakan logika layanan dan eksekusi untuk beberapa aplikasi dan layanan. 7. Service Control Application (SCF) berfungsi ketika ASF melakukan fungsinya mengontrol logika layanan. Oleh karena itu, ESC mengakui pemisahan SCF. Yang 8. Media Gateway Application (MGF). MGF menjembatani jaringan IP dengan endpoint akses atau jaringan terang. Misalnya, MGF dapat menyediakan gateway antara jaringan IP dan jaringan sirkuit seperti IP ke PSTN, atau antara dua jaringan paket seperti IP ke 3G atau KTM. Yang terakhir, Media Server Application (MSF) menyediakan manipulasi media dan melakukan paketisasi media stream untuk keperluan beberapa aplikasi. Peran utama MSF adalah untuk beroperasi sebagai server yang mengatur permintaan dari ASF atau MGF untuk memproses media dengan paketisasi media stream. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.